Meskipun persepsi Lin Nan tidak normal, dia tidak bisa memasuki aula pemurnian senjata karena alasan tertentu. Seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang menghalangi persepsinya. Saat dia menaiki tangga yang diukir dari es, dia telah menarik persepsinya. Tetapi untuk menahan hawa dingin dan bergerak maju dengan cepat, dia mengaktifkan energi aslinya. Tertawa, begitu dia mencapai puncak gunung, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya. Bang, sebelum Lin Nan bisa mengatakan apapun, orang yang datang tanpa mengucapkan sepatah kata pun menamparkan Lin Nan dengan keras di tempat dengan kecepatan kilat. Mendengus, Lin Nan dengan cepat bangkit setelah jatuh ke tanah, dan sosok di seberangnya tiba-tiba mendengus padanya. Kemarilah, Lin Nan yang baru saja bangkit dari tanah segera mengertakkan gigi dan berteriak dengan cemberut kepada praktisi berjubah hijau di depannya. Ketika dia datang ke aula pemurnian senjata, dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi perilaku pihak lain membuat hatinya terasa tidak nyaman seperti batu besar yang menekannya. Meski kedua belah pihak bertengkar, pasti ada alasannya, bukan? Dia benar-benar mengambil tindakan dalam sekejap tanpa menjelaskannya. Mendengar Lin Nan memanggilnya, kultivator berjubah hijau itu langsung terkejut, dan kemudian hatinya menegang. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Lin Nan baru berada di tahap awal Jindan, dia segera mengambil 2 langkah ke depan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Namun, begitu dia tiba di depan Lin Nan, sebelum dia sempat bereaksi, Lin Nan menamparkan kepalanya dengan keras. Kali ini bukan tamparan di mulut, melainkan tamparan di kepala, apalagi Lin Nan masih menahan amarah di dalam hatinya, tamparan ini menamparkan kultivator berjubah hijau itu ke tanah di tempat. Jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan dia terbaring di tanah tak bernyawa. Dalam sekejap, lapisan es putih muncul di tubuhnya. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melirik mayat di tanah, Lin Nan segera berteriak dingin, dan wajahnya langsung berubah pucat. Namun, pada saat ini, sosok satu demi satu tampak jatuh dari langit, dengan cepat menukik turun dari ketinggian dan mengelilingi Lin Nan. Kamu menyakiti muridku di balai pemurnian senjata, Nak, menurutmu apakah kamu bersalah? Di seberang Lin Nan, seorang pemuda tampan segera meneriakinya dan membungkuk untuk memeriksa mayat di tanah. Tidak perlu diselidiki, dia sudah mati. Ada ekspresi mengejek di wajah Lin Nan saat ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di depannya dan berkata dengan nada tenang. Ketika Lin Nan selesai berbicara, semua orang yang hadir tercengang, dan perhatian mereka langsung terfokus pada tubuh di tanah. Namun, meski sudah lama diselidiki, mereka tidak bisa merasakan pernapasan apapun, bahkan jantungnya pun berhenti berdetak. Pada titik ini, orang-orang ini akhirnya menyimpulkan bahwa murid dari balai pemurnian senjata yang tergeletak di tanah telah menjadi mayat yang dingin. Ini, cepat dan undang kakak senior Ye. Segera setelah itu, murid tampan itu buru-buru berteriak, dan menatap Lin Nan di depannya dengan hati-hati, dan pada saat yang sama, dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sejak berdirinya balai pemurnian senjata, ini adalah pertama kalinya seseorang memukuli salah satu muridnya sampai mati di gerbang sekte tersebut. Murid-murid junior ini tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Akan lebih baik jika dia terluka, tetapi akan sulit untuk mengatakan jika dia terbasmi. Apalagi murid ini berasal dari balai penegakan hukum. Dapat dikatakan bahwa saya memiliki semangat yang sama dengan kakak senior Ye yang akan segera muncul. Tertawa. Segera setelah itu, seorang murid bergegas keluar dan pergi melapor. Adapun yang lainnya, mereka semua tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh dan dengan gugup waspada terhadap Lin Nan. Siapa yang berani membasmi murid-muridku di balai penegakan hukum di depan balai pemurnian senjata? Setelah menunggu beberapa saat, sesosok tubuh bergegas mendekat. Cahaya hijau tua di sekujur tubuhnya terus mengalir, menunjukkan bahwa dia telah mencapai alam keabadian. Lin Nan segera menemukan keberadaan orang ini, dan merasa bahwa kultivasi orang ini begitu kuat, dan dia merasa sedikit bingung. Murid-murid di sekitarnya hanya berada di tahap jiwa baru lahir, tetapi orang ini memiliki tingkat kultivasi tahap transformasi abadi. Mungkinkah balai pemurnian senjata begitu menantang sehingga bisa mengembangkan karakter seperti itu? Kakak senior Ye, itu dia. Murid muda tampan itu segera menunjuk ke arah Lin Nan dan berteriak. Kakak senior Ye, pesan yang dia terima sebelumnya tiba-tiba muncul di benak Lin Nan, putra Ye Feihu, Ye Tian. Kebetulan berada di aula pemurnian senjata. Sial, seolah-olah aku sudah mengirimkannya ke rumahmu. Aku sedang mencari kematian, basmi dia. Kakak senior Ye tidak memberi Lin Nan kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Dia mengangkat alisnya dan berteriak keras. Tapi dia tidak mengambil tindakan. Bagaimana orang yang paling berkuasa di alam abadi bisa mengambil tindakan dalam sekejap? Memek ini masih perlu dipalsukan. Dan setelah penyelidikannya,
Lin Nan hanyalah seorang anak muda di tahap awal Jindan. Jika begitu banyak orang kuat di tahap Yuan tidak bisa membasmi Lin Nan, maka mereka bisa keluar begitu saja. Saya tidak bermaksud menyinggung balai pemurnian artefak, tetapi meskipun saya mati, saya masih ingin mendengar penjelasan yang masuk akal. Mengapa orang ini datang dan menamparkan saya? Dia tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Apakah saya masih tidak mampu menolak? Lin Nan secara alami tidak takut dengan orang-orang di depannya, tapi dia benar-benar ingin bertanya tentang masalah ini. Jika tidak, ketika pertarungan benar-benar terjadi, dia secara alami tidak akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Tidak seorang pun dari luar diizinkan menggunakan energi sejati untuk mendaki gunung di kaki gunung sekte saya. Berdasarkan ini saja, Anda dapat dinilai tidak menghormati aula pemurnian senjata. Segera, kakak senior Ye membuka mulutnya dan dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada Lin Nan, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Mendengar penjelasan ini, Lin Nan terdiam sesaat, berharap dia bisa meledakkan pria bernama Ye ini hingga berkeping-keping dengan bom esensi sejati. Tidak sopan. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah ada pemberitahuan di kaki gunung yang memberitahu Anda tentang hal ini? Lin Nan tidak rendah hati atau sombong. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak tahu tidak bisa disalahkan. Dia tidak pernah mengharapkan perlakuan seperti itu, dan segera bertanya pada kakak senior Ye dengan suara yang dalam. Suaranya nyaring dan kuat, dan setiap kata tegas, dan sepertinya memiliki nada bertanya. Tidak, hati kakak senior Ye mencelos dan dia segera menjawab. Di saat yang sama, perasaan yang membuatnya kesal tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Dia tidak mengerti alasan mengapa Lin Nan menanyakan hal ini, tapi tidak ada keraguan bahwa yang paling penting adalah memaafkan dirinya sendiri. Izinkan aku bertanya lagi, apakah ada murid di kaki gunung yang bisa memberitahuku secara langsung? Segera, sedikit kemarahan melintas di wajah Lin Nan, dan dia bertanya lagi. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, kakak senior Ye segera mengangkat kepalanya dan menatap Lin Nan dengan ekspresi terkejut. Sejujurnya, dia benar-benar tidak menyadarinya. Umumnya, para pembudidaya yang datang ke aula pemurnian senjata mengetahui aturan di sini, tetapi dia mengabaikan para pembudidaya yang tidak mengetahui aturan tersebut. Kejadian ini sama saja dengan kesalahannya. Jika dia dimintai pertanggungjawaban oleh para tetua di Refining Hall, dia mungkin akan dihukum. Bahkan hutang murid Lin Nan yang baru saja dipukuli sampai mati akan dibebankan ke kepalanya. Dia belum melakukan kesalahan besar sejak dia memulai. Terlebih lagi, para tetua balai penegakan hukum mengatur agar dia berada di posisi ini karena mereka menyukainya, jadi dia tidak akan pernah membiarkan masalah ini terungkap. Tidak, kakak senior Ye sudah memiliki pemikiran membasmi terhadap Lin Nan. Jika Lin Nan tidak terbasmi, tidak ada cara untuk menutupi masalah ini. Bagaimanapun, seorang murid meninggal di balai pemurnian senjata. Jadi dia memutuskan bahwa Lin Nan akan menyalahkannya. Dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya, dan segera berbicara kepada Lin Nan tanpa kemarahan, dan bahkan nadanya cukup tenang. Seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Jika tidak, mengapa aku harus tidak menghormatimu? Lin Nan segera tertawa mengejek kakak senior Ye, suaranya berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan dia bertanya dengan suara yang galak. Para murid balai pemurnian senjata di sekitar Lin Nan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Lin Nan, dan tampak sedikit terkejut. Mereka tidak pernah mempertimbangkan masalah ini dari awal sampai akhir. Ketika Lin Nan mengatakan ini, mereka secara alami berpikir bahwa apa yang dikatakan Lin Nan masuk akal. Kamu membasmi orang-orang di aula pemurnian senjataku, dan kamu masih berbicara omong kosong di sini. Apakah kamu tidak melakukan apapun karena aula penegakan hukumku? Kakak senior Ye menatap Lin Nan dan berkata dengan tatapan agak galak di matanya. Namun, Lin Nan melihat niat membasmi yang kuat di matanya. Oke, karena aula pemurnian senjatamu tidak pandang bulu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pikiran Lin Nan sangat tajam, dan dia segera berpikir bahwa kakak senior Ye ingin dia disalahkan, dan segera mengeluarkan teriakan dingin dengan suara yang dalam. Namun, perkataannya terdengar agak konyol. Bagaimanapun juga, tingkat kultivasi murid-murid aula pemurnian senjata yang mengelilinginya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Bahkan jika salah satu dari murid-murid ini keluar, dia dapat ditampar sampai mati. Kata-kata Lin Nan saat ini tentu saja membuat semua orang merasa bahwa dia sedikit cuek dan sombong. Anak muda di tahap awal inti emas, jika kamu dapat bertahan hidup di bawah bimbingan adik-adikku, maka aku tidak akan pernah menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Kakak senior Ye segera mencibir pada Lin Nan, lalu memandangnya dengan jijik dan berkata dengan percaya diri. Jika kamu tidak bisa membasmi anak laki-laki di tahap awal inti emas, kamu bisa keluar dari sini. Dan kemudian, sebelum Lin Nan bisa menjawab,
kakak senior Ye berteriak lagi di tempat kepada murid-murid balai pemurnian senjata yang mengelilingi Lin Nan. Dia jelas merangsang pikiran membasmi para murid ini, menyuruh mereka membasmi Lin Nan daripada menangkapnya hidup-hidup. Kakak senior Ye, kamu meremehkan kami. Tidak perlu saudara junior lainnya mengambil tindakan, saya akan melakukannya sendiri. Murid berwajah tampan itu sepertinya ingin pamer di depan kakak senior Ye, jadi dia segera berdiri dan berteriak dengan percaya diri di tempat. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam menghadapi seorang anak laki-laki yang berada di tahap awal inti emas, dan bahkan berencana membasmi Lin Nan hanya dengan satu gerakan. Tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk tampil seperti itu. Anda tahu, kakak senior Ye ini adalah murid paling berharga dari Balai Penegakan Hukum di Balai Pemurnian Senjata. Tidak hanya budidayanya yang kuat, tetapi popularitasnya juga sangat bagus. Jika dia mengandalkan koneksinya dan berjalan di sekitar Balai Penegakan Hukum, sangat mungkin untuk masuk ke Balai Penegakan Hukum. Aula Penegakan Hukum adalah tempat dengan kekayaan terbanyak, sumber daya budidaya terbanyak, dan kekuasaan paling didambakan di seluruh sekte. Bahkan murid-murid muda di Balai Pemurnian Senjata bangga berada di Balai Penegakan Hukum. Karena alasan inilah dia keluar. Meskipun dia juga tahu bahwa masalah ini adalah kesalahan kakak senior Ye, dia tidak peduli agar bisa dihargai. Aku tidak ingin menyebabkan pembasmian, tetapi kalian bersikap agresif terhadap satu sama lain. Jika aku benar-benar ingin melakukannya, aku bisa melakukannya tanpa membasmimu, tapi jangan salahkan aku. Lin Nan memandang murid yang keluar dan segera menjelaskan kepadanya dengan suara yang dalam. Untuk dapat melihat Jun Wulou dan bahkan meyakinkannya untuk menyempurnakan pedang untuk dirinya sendiri, Lin Nan harus membuat segalanya lebih besar dan membuat petinggi aula pemurnian memperhatikannya. Meski ada bahaya tertentu, karena ia memiliki identitas seorang alkemis, ia tidak takut pada apapun. Engah, hahaha, berpura-pura, teruslah berpura-pura. Kekuatan tempur macam apa yang bisa dimiliki oleh seorang anak di tahap inti emas? Bukankah ini hanya masalah satu gerakan? Setelah kakak senior Ye mendengar kata-kata Lin Nan, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian mencibir dengan jijik. Tertawa. Namun, murid berwajah tampan yang berdiri di hadapan Lin Nan tidak menjawab. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tiba-tiba mengangkat alisnya, dan dia bergegas menuju Lin Nan dengan cepat. Saat dia mengaktifkan energi sejatinya, Lin Nan menemukan bahwa murid dari Weapon Refining Hall ini hanya berada di tahap tengah Naschen Soul. Karakter sekecil itu tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia bisa membasmi secara instan ketika dia berada di puncaknya di tahap akhir pembangunan pondasi. Tinju angin. Jelas, murid ini berencana untuk membasmi Lin Nan dengan satu gerakan, jadi dia mengaktifkan seni bela dirinya segera setelah dia muncul, dan itu sepenuhnya diaktifkan oleh budidayanya di tahap Naschen Soul. Saat dia berteriak keras, angin kencang langsung terbentuk di depannya, dan bergegas menuju Lin Nan dengan aura membasmi yang kuat. Panggilan, angin kencang tiba-tiba naik dan mengembun menjadi bentuk kepalan tangan, membawa kekuatan guntur dan disertai dengan suara siulan yang gila, yang membuat murid-murid di sekitarnya tidak bisa menahan nafas diam-diam. Kakak senior Ye, yang telah memperhatikan situasi pertempuran dari belakang, juga sedikit mengangguk. Di bawah serangan seperti itu, tahap awal Jin dan tidak dapat dihentikan apapun yang terjadi. Dia bahkan melihat adegan di mana dada Lin Nan hancur akibat pemboman, dan dia tidak bisa menahan senyum sinis. Lebih penting lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa Lin Nan tidak bergerak, dan bahkan tidak mengaktifkan energi aslinya, seolah-olah dia takut dengan pemboman tersebut. Jika kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Bahkan murid-murid Balai Pemurnian Senjata di sekitar mereka pun mulai menggelengkan kepala karena menyesal. Di tahap awal Jin dan VS tahap tengah Naschen Soul, bukankah ini mencari kematian? Patah. Saat Lin Nan hendak menghadapi pemboman yang hampir menghancurkan, suara keras dan jelas tiba-tiba datang dari angin kencang. Apa yang terjadi? Tertawa. Tepat ketika pikiran semua orang tegang, murid muda yang membombardir Lin Nan terbang mundur menuju batu di sebelah kiri bahkan tanpa berteriak. Apa yang telah terjadi? Saya juga tidak melihatnya dengan jelas, itu terlalu cepat. Tidak ada fluktuasi aura yang merangsang energi sebenarnya. Orang ini tampaknya tidak sesederhana itu. Jangan dengarkan bocah itu Ye Tian dulu. Kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati saat itu. Orang ini kejam. Dalam sekejap, para murid di sekitar aula pemurnian senjata mulai berdiskusi. Tapi suaranya sangat pelan, dan kakak senior Ye tidak bisa mendengarnya sama sekali dari tempatnya berdiri. Ternyata itu adalah Ye Tian. Ye Tian tidak bisa mendengarnya, tapi itu tidak berarti Lin Nan juga tidak bisa mendengarnya. Indra persepsinya yang tidak normal tidak dapat merasakan pemandangan di dalam aula pemurnian senjata, tetapi itu lebih dari cukup untuk merasakan kondisi sekitarnya. Oleh karena itu,
persepsinya segera mengumpulkan diskusi para murid aula pemurnian senjata ini dan memasukkannya ke dalam pikirannya. Namun, jelas bahwa Ye Tian tidak mengenalinya sebelum dia melaporkan namanya. Ye Tian, putra Ye Feihu, penguasa kota Fuxi, Lin Nan telah memikirkan tentang adegan ketika kedua orang itu bertemu sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Sebelum mereka dapat menyelesaikan keluhan mereka sebelumnya, ada lapisan keluhan yang lain. Celepuk, murid Weapon Refining Hall yang dicambuk oleh Lin Nan akhirnya jatuh ke tanah dengan suara teredam. Meski orang tersebut belum mati, ia pingsan karena tamparan Lin Nan. Ketika Ye Tian melihat pemandangan di depannya, ekspresi tidak percaya tiba-tiba muncul di wajahnya, dan matanya menyipit, menatap Lin Nan di depannya. Dalam keadaan seperti itu, dia harus mulai memeriksa ulang Lin Nan. Sangat mudah baginya untuk bertarung melawan orang kuat di tahap tengah Nas Chen Sol di tahap awal Golden Core. Ini sendiri sepertinya menunjukkan sesuatu. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Lin Nan tersenyum genit, ekspresi wajahnya tetap biasa saja, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia sangat yakin dengan tamparannya, dan dia tahu bahwa murid ini tidak terluka parah bahkan tanpa memeriksanya. Kamu, siapa kamu, dan mengapa kamu datang ke aula pemurnian senjataku? Ketika Ye Tian menyentuh mata Lin Nan, jantungnya yang berdetak kencang tiba-tiba berhenti dan dia bertanya dengan cepat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi padanya sejak dia memasuki alam abadi. Apalagi pihak lain baru dalam tahap awal Jindan. Dalam keadaan seperti itu, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia masih belum mengetahui tujuan pemuda di depannya datang ke aula pemurnian senjata. Untuk memiliki kekuatan tempur yang kuat, ia harus dibimbing oleh seorang guru terkenal. Akan sangat buruk jika dia menyinggung sekte besar karena kelalaiannya. Jadi dari mentalitas ini, Ye Tianchai bertanya pada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Apakah ini sesuatu yang harus kamu ketahui? Lin Nan tidak menjawab secara langsung. Sebenarnya itu hanya untuk menyembunyikan identitasnya. Jika Ye Tian mengetahui identitasnya, dia bahkan mungkin tidak bisa memasuki aula pemurnian senjata, apalagi melihat menara Junwu. Itu sebabnya dia mendengus samar pada Ye Tian, berpura-pura merendahkan, dan bahkan ada sedikit rasa jijik di matanya. Dalam sekejap, Ye Tian tercengang. Dan hati yang sudah gelisah hendak melompat keluar dari tenggorokannya. Dari nada bicara Lin Nan, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa pihak lain pasti memiliki banyak latar belakang. Saya telah menyinggung orang ini secara tidak sengaja, dan tidak mudah lagi bagi saya untuk mundur. Saat kamu datang ke balai pemurnian senjata, kamu harus memberitahu kami identitasmu, kan? Kalau tidak, kami tidak bisa melaporkannya. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk tenang, lalu berkata dengan keras kepada Lin Nan. Dia gugup, tapi dia tidak menunjukkannya. Setelah merenung beberapa saat, dia menemukan alasannya. Apakah kamu bertanya? Lin Nan melirik Ye Tian dengan jijik, dan segera bertanya, raut wajahnya menjadi sedikit lucu. Memang benar, dari awal hingga akhir, tidak ada yang menanyakan apa yang terjadi di sini, yang sama saja dengan membiarkan Lin Nan memahami poin kuncinya. Kemarahan di hati Ye Tian berangsur-angsur mulai meningkat. Namun menghadapi pemuda tak dikenal tersebut, ia tak berani bertindak gegabah. Kedua belah pihak telah membentuk situasi konfrontatif. Jika mereka tidak setuju satu sama lain dan mengambil tindakan lagi, tunggu pihak lain mengungkapkan identitas mereka. Tapi jika ada alasan besar, maka dia pasti akan sengsara. Sekarang aku bertanya, setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Ye Tian akhirnya berbicara kepada Lin Nan dengan sungguh-sungguh. Sekarang dia mencoba mengejar ketinggalan, dan dia tidak punya pilihan selain main-main dengan Lin Nan. Dan dia juga berharap Lin Nan akan memberitahunya secepat mungkin sehingga dia bisa mempertimbangkan apakah akan membasmi orang bodoh ini. Sudah larut, aku ingin melihat menara Junwu. Bagaimana mungkin Lin Nan tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Tian? Jadi dia segera berkata kepadanya dengan suara yang dalam, dengan senyuman di bibirnya. Namun, ketika Lin Nan selesai mengatakan ini, Ye Tian tercengang. Dan tidak hanya Ye Tian, tetapi juga murid tahap Nas Chen Sol dari Weapon Refining Hall di samping Lin Nan semuanya menunjukkan ekspresi kosong untuk sesaat. Menara Junwu, mereka belum pernah mendengar nama ini. Apakah ada orang seperti itu di balai pemurnian senjata? Di seluruh sekte, semua orang mulai dari kepala sekolah dan tetua hingga murid yang baru saja memulai, dan bahkan murid tukang Ye Tian yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah pada dasarnya dapat memanggil namanya. Namun di antara orang-orang ini, tidak satupun dari mereka yang bernama Junwu Lou. Basmi dia karena berani datang dan menimbulkan masalah di aula pemurnian senjataku. Tidak lama setelah mendengar kata-kata Lin Nan, Ye Tian bahkan tidak merenung, tapi hanya berteriak keras. Hanya dari perkataan Lin Nan, dia dapat menyimpulkan bahwa anak ini hanya berbicara omong kosong.
Terlebih lagi, dalam ingatannya, dan bahkan dalam daftar balai pemurnian senjata, tidak ada nama Menara Junwu. Jadi dia hampir yakin jika Lin Nan tidak berbicara omong kosong, maka Junwulo ini hanyalah seorang murid yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan sambilan. Karena tidak ada satupun pemimpin, sesepuh, atau bahkan mereka yang berstatus lebih tinggi darinya yang memiliki nama seperti itu. Dan bagaimana dia bisa menganggap serius murid dengan status lebih rendah darinya? Jadi dia langsung berpikir untuk membasmi. Aku akan menghapusnya, apa yang terjadi? Lin Nan masih santai dan puas, berpikir bahwa ini akan memungkinkan dia untuk melihat Menara Junwu dengan lancar. Yang tersisa hanyalah memohon, dan dia juga membawa liontin giok Tuan Mo. Tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Kata-kata Ye Tian di hadapannya langsung mengejutkannya. Suasana hatiku tiba-tiba menjadi sangat tegang. Dari raut wajah Ye Tian dan yang lainnya, dia hampir dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini belum pernah mendengar nama ini. Tapi si Po Tian dan Tuan Mo jelas tahu nama itu. Begitu Ye Tian selesai berbicara, lebih dari selusin murid Nas Chen Sol segera mengepung Lin Nan. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi yang galak, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Apa yang terjadi? Saat kedua belah pihak sedang berperang, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari pintu aula pemurnian senjata, menatap semua orang yang hadir dan berteriak dengan anggun. Merasakan aura unik yang terpancar dari orang ini, Lin Nan langsung terpana. Karena orang tersebut tidak pernah muncul dalam persepsinya. Bahkan sekarang, persepsi Lin Nan tidak mendeteksi keberadaan pihak lain. Orang ini tampaknya adalah keberadaan ilusi, tetapi dia benar-benar muncul di depan Lin Nan. Tunggu apa lagi? Basmi dia. Ketika orang ini berteriak dengan keras, Ye Tian tidak bisa menahan gemetar, tetapi kesadaran spiritualnya dengan cepat menemukan siapa orang ini, tetapi dia mengabaikannya sama sekali dan terus meneriaki selusin murid Nas Chen Sol. Pada awalnya, dia khawatir dia akan ketahuan, jadi dia merasa sedikit gugup. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa orang yang datang sebenarnya adalah murid yang tidak berguna di seluruh aula pemurnian senjata, dia langsung tertawa ganas dan mengabaikannya sama sekali. Namun, hanya karena Ye Tian tidak mengetahui barangnya, bukan berarti Lin Nan tidak dapat melihatnya. Hong Lei, kamu tidak punya kendali atas masalah ini, dan kamu tidak bisa mengendalikannya. Keluar dari sini. Mengenai sampah, Ye Tian bahkan tidak melihatnya, tetapi berkata kepadanya dengan ekspresi jijik. Ada keanehan, tapi Lin Nan sedikit terkejut saat ini. Pria ini memberinya aura yang tak terduga, dan bahkan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Ye Tian. Bukankah benua primitif menghormati kekuatan tempur? Kakak senior Ye, aku baru saja keluar untuk bertanya. Para tetua di dalam telah mendengar keributan itu. Hong Lei segera berkata dengan hormat kepada Ye Tian. Meski nadanya sangat hormat, Lin Nan bisa dengan jelas melihat kilauan tajam di matanya. Ini adalah pemikiran membasmi yang penuh kebencian. Sepertinya kedua orang ini punya semacam cerita. Lin Nan menggunakan ekspresi kedua orang itu dan dengan cepat membuat kesimpulan di dalam hatinya, tetapi itu tidak terlihat di wajahnya. Keluarlah, atau aku akan mengalahkanmu juga. Beraninya kamu menggunakan seorang tetua untuk menekanku. Tahukah kamu bahwa aku adalah murid Balai Penegakan Hukum, dan aku juga jenius nomor 1 di pemurnian artefak Hall. Apakah matamu berlubang? Dalam sekejap, kemarahan yang telah dibangkitkan Lin Nan dengan cepat meledak di hati Ye Tian. Dia menatap Hong Lei di depannya dan mengutuk di tempat, bahkan tanpa menunjukkan emosi apapun, yang membuat Lin Nan merasa tidak berdaya saat dia melihatnya. Jika ini terjadi padanya, dia harus menamparkan Ye Tian sampai mati. Pelajaran kakak senior Ye adalah saya akan masuk dulu dan Anda melanjutkan. Hanya saja Hong Lei ini nampaknya orang yang sama sekali berbeda. Meskipun Ye Tian berteriak seperti ini, dia tidak terlihat marah sama sekali. Dan tanpa marah, dia segera tersenyum pada Ye Tian dan berkata, meskipun dia berkata begitu, persepsi Lin Nan dengan jelas memperhatikan bahwa ketika Hong Lei berbalik, nafas samar berfluktuasi sejenak. Mengapa dia ingin menyembunyikan wilayahnya? Sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Tapi Hong Lei sudah masuk ke pintu balai pemurnian senjata. Indranya tidak berguna dan dia masih tidak bisa merasakan keberadaan Hong Lei. Bahkan Lin Nan merasa sedikit curiga saat ini bahwa Hong Lei ini hanyalah bagian dari kesadaran spiritual. Tunggu apa lagi? Basmi dia. Setelah Hong Lei pergi, Ye Tian jelas takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi, dan dia segera berteriak keras kepada murid-murid Nas Chen Sol di aula pemurnian senjata. Tertawa. Saat berikutnya, Lin Nan segera menjadi fokus semua orang lagi. Para murid Nas Chen Sol di sekitar tubuhnya juga mulai mengaktifkan energi sejati mereka, bersiap untuk menyerang Lin Nan. Tapi Lin Nan tidak ingin terus terlibat di sini.
Kemunculan Hong Lei membuatnya merasa sepertinya ada rahasia yang tersembunyi di balai pemurnian senjata. Kenapa tidak ada yang tahu nama Menara Junwu? Jika tetua di dalam keluar seperti yang dikatakan Hong Lei setelah beberapa saat, dia akan mendapat masalah lagi. Aku mengatakannya dulu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu jika kamu mati. Lin Nan akhirnya menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam kepada murid jiwa yang baru lahir di depannya, sepertinya tidak menganggap serius pengepungan begitu banyak orang. Baiklah, aku tidak akan menyalahkanmu jika kamu mati. Tapi jangan salahkan kami jika kamu mati, hahaha. Ye Tian masih tidak percaya bahwa Lin Nan memiliki kekuatan tirani, dan segera memberinya cibiran sinis. Namun, dia tidak bisa menahan tawa pada akhirnya. Lin Nan memandang Ye Tian. Bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa berlatih sampai titik ini dan menjadi begitu bodoh. Dia telah membasmi seorang murid di tahap Nas Chen Sol dan melumpuhkan murid lain di tahap tengah Nas Chen Sol. Tidak bisakah kedua orang ini menjelaskan sesuatu? Tapi Ye Tian jelas terus membiarkan murid Nas Chen Sol di sekitarnya membasmi Lin Nan seperti orang idiot. Jelas sekali dia sedang mencari kambing hitam. Jika terjadi sesuatu, murid-murid ini pasti akan disalahkan. Yah, karena dia telah membuat keputusan untukmu, aku akan membiarkan satu orang hidup dan membiarkan yang lainnya mati. Tiba-tiba, ekspresi Lin Nan menjadi dingin. Dia tidak merasakan apapun ketika dia berbicara, tetapi begitu dia selesai berbicara, dua sinar cahaya tajam tiba-tiba keluar dari matanya. Merasakan perubahan aura Lin Nan, hati Ye Tian tiba-tiba menegang. Bukankah kata-kata yang baru saja dia ucapkan hanya bersifat sok? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Melihat selusin murid Nas Chen Sol di sekitar Lin Nan, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan apa yang dia pikir tidak akan pernah terjadi. Tinju 5 elemen. Namun, segera setelah itu, Lin Nan mengaktifkan 5 elemen esensi sejati di dantiannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Apa? Ye Tian jelas tercengang. Tinju 5 elemen ini sepertinya sangat familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya. Hihihi. Letusan cepat 5 elemen esensi sejati membuat Ye Tian bahkan mulai bertanya-tanya apakah matanya tertipu. Karena 5 warna cahaya muncul di tubuh Lin Nan. Ini adalah cahaya dari 5 elemen atribut. Namun mengapa hal itu muncul pada orang yang sama tidak diketahui. Alasan mengapa dia menjadi jenius nomor 1 di aula pemurnian senjata adalah karena dia memiliki 3 atribut, jadi dia tahu betul apa arti cahaya yang muncul dari Lin Nan. Dapat dikatakan bahwa jika Lin Nan ingin mempelajari pemurnian senjata, dia pasti akan melampauinya dalam waktu singkat dan menjadi jenius nomor 1 baru di aula pemurnian senjata. Pada titik ini, Ye Tianchai akhirnya merasakan ancaman besar datang dari Lin Nan. Membasmi. Selain membasmi, dia tidak bisa lagi menggunakan metode lain untuk menenangkan ketegangan batinnya. Jenius tak tertandingi dengan 5 atribut ini tidak boleh muncul di aula pemurnian senjata, apalagi menghancurkannya. Pikiran kekerasan untuk membasmi terus menyerang saraf Ye Tian. Dan dia bahkan mulai bersiap untuk membasmi Lin Nan secara diam-diam. Ini dia, 5 atribut energi sejati. Pergi dan lapor ke pemimpin, cepat. Aku tidak akan membasmimu lagi, bisakah kamu tidak membasmiku? Ini, dalam sekejap, selusin murid Nas Chen Sol yang awalnya mengepung Lin Nan semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan akan memiliki atribut yang menantang surga. Di mata Ye Tian yang hampir gila, mereka semua mundur dan mulai berteriak karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya saya melihat atribut 5 elemen dalam ribuan tahun. Jika Anda bergabung dengan artifak Refining Hall atau Sekte Tiandan, itu pasti akan menjadi kartu truf yang fokus pada budidaya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Jadi setelah murid-murid ini mengetahui bahwa Lin Nan adalah seorang jenius yang tiada taraf, mereka segera mengesampingkan dendam awal mereka dan kehilangan keinginan untuk bertarung satu persatu. Saya menghapus. Mendengar diskusi para murid ini, Ye Tian tiba-tiba mengutuk dalam hatinya. Setelah merenung sejenak, dia benar-benar disibukkan oleh permusuhan yang akan segera dihancurkan. Membasmi. Saat ini, hanya ada keyakinan seperti itu di hatinya. Membasmi pemuda di depannya adalah harapan terakhirnya. Tertawa. Memikirkan hal ini, dia segera mulai mengaktifkan energi aslinya, akhirnya bersiap untuk mengambil tindakan. Lin Nan dengan cepat menstimulasi 5 elemen esensi sejati. Meskipun kesadarannya terisi, persepsinya masih mampu mendeteksi fluktuasi aura yang memancar dari Ye Tian. Pergilah ke neraka. Akhirnya, energi sejati Ye Tian mencapai puncaknya, dia tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Lin Nan. Dengan sebuah pukulan, tinju itu tiba-tiba muncul, dan aura yang kuat meledak. Di seberangnya, Lin Nan telah mengumpulkan semua 5 elemen ki sejati. Dia tidak menghindar,
tetapi menghadapi pukulan keras Ye Tiangang secara langsung, dan bergegas dengan kecepatan yang sama. Bum bum bum, tinju kedua orang itu saling bertabrakan terlebih dahulu, menghasilkan ledakan udara yang memekakkan telinga. Sangat kuat, Ye Tian segera merasakan aura tirani keluar dari tubuh Lin Nan. Terutama pukulannya yang tidak bisa dihancurkan gagal menghancurkan tinju Lin Nan, yang membuatnya menghela nafas dalam hati. Anda tahu, ranah Lin Nan jauh berbeda dengannya. Dalam duel mereka berdua, Ye Tian sebenarnya dirugikan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Ye Tian tampak galak dan berteriak keras di tempat, dan kemudian energi sebenarnya dalam dantiannya mulai melonjak dengan cepat dan meletus lagi dengan kuat. Tidak bagus. Merasa aura Ye Tian meningkat pesat, hati Lin Nan tiba-tiba menegang, dan tanda peringatan dengan cepat muncul di benaknya. Bang! Namun, orang yang paling kuat di alam abadi bukanlah sesuatu yang bisa dia tandingi dalam kondisinya saat ini. Dia terlempar oleh pukulan keras Ye Tiangang di tempat. Engah! Pukulan Ye Tian juga menyebabkan gelombang energi dan darah di dada Lin Nan, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Kamu seperti semut di hadapanku, pergilah ke neraka. Ye Tian tidak memberi Lin Nan kesempatan untuk bernapas sama sekali. Begitu tubuhnya bergerak, dia bergegas maju lagi dalam sekejap. Getah. Merasakan gerakan kuat dan aura ganas Ye Tian, Lin Nan segera mengaktifkan sisa terakhir energi aslinya dan berteriak keras. Ye Tian segera menjadi berhati-hati setelah mendengar suaranya. Apa yang dia latih di aula pemurnian senjata pada dasarnya adalah teknik tambahan untuk pemurnian senjata, jadi dia hanya memiliki sebagian pemahaman tentang seni bela diri seperti getah. Yang lebih penting adalah Lin Nan tidak punya tongkat sama sekali. Hahaha, sekarang kamu masih ingin pamer, di mana tongkatmu? Setelah menemukan fenomena kunci ini, Ye Tian segera mencibir Lin Nan dan mengganggunya lagi. Tertawa, tapi saat ini, Lin Nan menghilang di depan Ye Tian dalam sekejap, hanya menyisakan cahaya warna-warni yang perlahan menghilang. Tidak bagus. Pada titik ini, Ye Tianchai akhirnya menyadari bahwa dia salah. Lin Nan sebenarnya memiliki kemampuan bertarung lagi, dan dia tampaknya sangat kuat. Tertawa, saat pikirannya muncul di benaknya, suara Lin Nan tiba-tiba muncul di atasnya, dengan tampilan yang garang. Di tangannya, jarum ilahi Ding Hai, yang sudah lama tidak digunakan, tampak sangat bersemangat, meledak dengan garis-garis kilau hitam. Saya menghapusnya. Mata Ye Tian tiba-tiba melebar, tampak tidak percaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah, dan dia akan kalah di tangan seorang anak laki-laki yang baru berada di tahap awal inti emas. Jika ini menyebar, dia tidak akan bisa berperilaku di balai pemurnian senjata. Oke, itu dia. Tepat ketika Lin Nan hendak membasmi Ye Tian dengan tongkat, sebuah suara tua langsung muncul di telinganya. Suara ini sangat familiar, dan Lin Nan segera menghentikan apa yang dia lakukan. Panggilan. Kesadaran Ye Tian merasakan hilangnya kekuatan bertarung Lin Nan dengan cepat, dan kemudian dia dengan cepat menyingkir dan menghela nafas lega, hatinya sudah basah oleh keringat dingin. Meskipun Lin Nan tidak akan bisa membasminya dengan tongkat ini, dia tidak bisa kehilangan orang ini. Apakah itu kamu? Lin Nan juga dengan cepat mencari suara orang yang dia ajak bicara di benaknya. Karena tidak bisa mengunci posisi lawan, Lin Nan langsung berbicara. Ada yang aneh dengan orang ini. Ye Tian mengira Lin Nan lolos dari kematian karena kurangnya energi nyata berikutnya. Saat dia hendak meluncurkan gerakan membasminya, dia mendengar suara Lin Nan dan tertegun. Dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak melihat sosok apapun sama sekali, dan bahkan kesadaran spiritualnya tidak dapat merasakan keberadaan orang lain. Tertawa. Segera setelah itu, sesosok tubuh Reyot muncul di depan semua orang begitu saja. Pria ini tampak berseri-seri, namun janggutnya putih sehingga tidak mungkin diketahui usianya. Hihihi. Saat Lin Nan memandang pria tua di depannya dengan kebingungan, sosok-sosok melintas dengan cepat di langit. Engah. Ye Tian juga merasakan aura menakutkan mengalir ke arahnya, dan segera menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidikinya, tetapi dia sangat ketakutan hingga dia hampir memuntahkan darah. Kepala aula pemurnian senjata dan semua tetua muncul, dan mereka semua tampak serius. Tuan, apakah Anda ingin melihat sosok kuat yang bahkan tidak pernah meninggalkan gerbang gunung? Dia merasa sangat ketakutan. Dia segera berteriak kepada seorang tetua yang baru saja menstabilkan sosoknya dengan wajah sedih. Diam, idiot. Namun, Tuan yang awalnya menganggapnya sebagai putranya sendiri tiba-tiba berteriak keras, dan matanya langsung memancarkan dua sinar cahaya. Apa yang terjadi? Sampai saat ini, Ye Tian tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan menurutnya apa yang dilakukannya itu benar. Meski agak berlebihan, dia tidak akan diperlakukan seperti ini. Paman Guru, mereka masih muda dan cuek. Saya harap Anda bisa bermurah hati. Namun,
Adegan selanjutnya benar-benar mengejutkan semua orang. Pemimpin Aula Pemurnian Senjata dengan cepat melangkah maju dan berbicara dengan hormat kepada lelaki tua berjanggut putih itu. Ah! Dalam sekejap, semua murid muda membuka mulut mereka lebar-lebar, terlihat sangat tidak percaya. Ini adalah kepala Balai Pemurnian Senjata. Bagaimana dia bisa begitu merendahkan orang tua ini dan bahkan memanggilnya paman? Perbedaan senioritas terlalu besar. Kamu adalah sekelompok sampah. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Jika seseorang bernama Lin Nan datang kepadaku dan ingin tetap tinggal apapun yang terjadi, apa yang akan kamu lakukan? Orang tua itu langsung terlihat sombong dan berkata kepada kepala Aula Pemurnian Senjata sambil meniup janggutnya dan melotot. Adapun orang lain, dia langsung diabaikan. Lin Nan. Setelah mendengar nama ini, mata Ye Tian melebar dalam sekejap, terlihat sangat tidak percaya. Dia tidak menyangka pemuda di depannya adalah Lin Nan. Mengetahui identitas Lin Nan membuat kemarahan yang tertahan di hati Ye Tian tiba-tiba meningkat lagi. Kebetulan Lin Nan juga sedang menatapnya saat ini, dan dia segera mengertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi yang galak. Terutama di matanya, setelah mengetahui identitas asli Lin Nan, niat membasmi yang tersembunyi tiba-tiba muncul. Paman Guru, saya tidak memberitahu Anda tepat waktu. Harap tenang. Kepala Balai Pemurnian Senjata segera berbicara kepada lelaki tua itu, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dong, kamu hanya tidak punya otak. Bolehkah aku menyukai orang biasa? Orang tua itu mengulurkan tangan dan memukul kepala pemimpin Aula Pemurnian Senjata, dan berkata kepadanya dengan suara yang dalam, menyalahkannya sepenuhnya. Dengan baik, melihat pemimpin yang biasanya menyendiri itu dipukul kepalanya oleh seorang lelaki tua, semua orang yang hadir mulai tertawa. Apalagi tatapan kepala sekolah yang menyeringai membuat hati orang-orang menegang. Inilah yang diajarkan pamanku kepadaku. Pemimpinnya merasa sangat getir. Namun di hadapan paman buyutku, aku hanya bisa menahannya seperti ini, tidak berani melawan sama sekali, bahkan tidak berani mengelak. Oke, semuanya, keluar dari sini. Aku akan mengambil alih sebagai master dan menjadi murid, tutut. Orang tua itu merasa marah saat melihat kepala Aula Pemurnian Senjata begitu patuh padanya, jadi dia hanya melambaikan tangannya dan berkata. Apa, kepala Balai Pemurnian Senjata, yang telah menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya, langsung melompat setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Di usianya yang begitu tua, dan di hadapan begitu banyak murid muda, dia benar-benar kehilangan ketenangan aslinya. Bertindak sebagai guru dan menerima murid. Artinya jika Lin Nan menjadi master, maka generasi tua di Aula Pemurnian Senjata akan memanggilnya paman majikannya. Ini sungguh konyol. Tuan, paman, tidak, masalah ini sangat penting, ini bukan permainan anak-anak, mohon pikirkan lagi, tuan. Pemimpin itu segera berbicara dengan sungguh-sungguh kepada lelaki tua itu, lalu memberi hormat dengan tangan terkepal, tampak gugup. Mengapa reaksimu begitu keras? Kalian semua memiliki begitu banyak murid, tetapi mentor lamaku hanya memiliki 2 murid. Aku membantu guru merekrut murid. Bukankah itu ada hubungannya denganmu? Orang tua itu segera melihatnya sekilas dan berkata kepada kepala Aula Pemurnian Senjata. Ambil murid. Lin Nan tercengang saat mendengar kata-kata lelaki tua itu. Siapa yang harus saya terima? Sepertinya sekarang bukan waktunya menerima murid, bukan? Terlebih lagi, dia tidak mengenal satupun orang di depannya, apalagi identitas mereka, jadi dia merasa sedikit aneh. Paman Guru, tidak apa-apa bagimu untuk menerima seorang murid. Tetapi untuk menerima seorang murid atas nama seorang guru, ini sepertinya agak tidak masuk akal. Kepala Aula Pemurnian Senjata akhirnya mulai melawan, dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada lelaki tua itu, dan pada saat yang sama menatap Lin Nan dengan penuh arti. Lin Nan tercengang sejenak, ia berani menerima saran lelaki tua itu untuk menerima murid sebagai guru, namun ternyata ia berencana menerimanya. Tapi sekarang dia bahkan tidak mengetahui identitas lelaki tua itu, dan dia bahkan tidak menanyakan pendapatnya. Ahem, senior, junior ini tidak di sini untuk menemukanmu di Aula Pemurnian Senjata. Akhirnya, setelah merenung beberapa saat, Lin Nan segera menjelaskan dengan canggung kepada lelaki tua itu. Apa, kenapa kamu tidak datang ke Balai Pemurnian Senjata bersamaku? Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, lelaki tua itu langsung marah. Dia menatap Lin Nan dan bertanya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dan momentumnya perlahan-lahan menjadi dingin. Panggilan. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Selama Lin Nan menolak, masih ada ruang. Jika lelaki tua itu benar-benar menerima murid sebagai gurunya, maka mereka semua akan menghormati Lin Nan sebagai guru dan paman. Ada terlalu banyak perbedaan dalam senioritas. Selain itu, semua orang juga terkejut dengan apa yang dilakukan Lin Nan di sini. Dengan peluang bagus di depannya,
semua orang akan bersemangat untuk terjun ke dalamnya, tapi mengapa Lin Nan menolak? Saya datang ke Menara Junwu untuk menanyakan sesuatu padanya. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Lin Nan tidak lagi menyembunyikan apapun dan segera menjelaskan dengan ekspresi tenang. Oh tidak, kamu bodoh, aku Junwu Lou. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, lelaki tua itu terdiam beberapa saat, tapi dia dengan cepat mengutuk dan menjelaskan kepadanya. Celepuk. Dalam sekejap, semua orang gemetar, terhuyung dan hampir jatuh. Apa? Bahkan Lin Nan sedikit tercengang saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya adalah Junwu Lou, orang yang dia cari. Apakah kamu mengetahui hal ini? Untuk memastikan identitas lelaki tua di depannya, Lin Nan segera mengeluarkan liontin giok yang diberikan Tuan Mo kepadanya dan bertanya dengan ragu. Menara Junwu belum menunjukkan ekspresi apapun, tetapi ketika kepala aula pemurnian senjata dan para tetua melihat liontin giok, mata mereka tiba-tiba melebar. Celup, celepuk. Dalam sekejap, sosok besar yang awalnya berada di puncak aula pemurnian senjata ini berlutut. Menguasai. Ada suara hormat dari mulut semua orang. Terlebih lagi, air mata mengalir. Dengan baik, Lin Nan merasa kepalanya agak besar, dan napasnya mulai menjadi sedikit cepat. Dia tidak percaya bahwa liontin giok di tangannya memiliki asal-usul yang begitu bagus. Tapi liontin giok itu diberikan oleh Tuan Mo. Apakah ini yang dikatakan Tuan Mo tentang hubungannya dengan balai pemurnian? Sungguh aneh bahwa alih-alih menjadi master dari aula pemurnian senjata yang bagus, dia pergi untuk berlatih guild ini dan menjadi orang tua biasa yang terdaftar. Melihat adegan ini dari samping, Ye Tian sangat marah hingga hampir kehabisan napas, tetapi dia masih terkejut karena Lin Nan mendapat dukungan yang begitu besar di belakang panggung. Tidak, anak ini membasmi kakak muda Du. Menurut aturan sekte, sesama sekte tidak diperbolehkan saling membasmi. Akhirnya, dia tidak tahan dengan ancaman Lin Nan yang menguasainya, dan segera mengeluarkan suara gemuruh. Namun, saat ini, Junwu Lou jelas tertarik dengan kata-kata Ye Tian. Dia segera menoleh dan menatapnya dengan mata yang dalam. Idiot, aku tidak punya rencana untuk bergabung dengan aula pemurnian senjatamu. Aku tidak dianggap sebagai sesama anggota sekte. Dengan liontin giok di tangannya sebagai jimat, Lin Nan tidak akan takut sama sekali pada Ye Tian. Bagaimana jika dia adalah orang terkuat di alam abadi? Di depan Junwu Lou dan yang lainnya, Ye Tian bukanlah apa-apa, tidak ada bandingannya sama sekali, jadi kata-katanya mulai berduri. Lin Nan, kamu. Ye Tian hampir dibuat gila oleh Lin Nan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menatap Lin Nan dengan tajam, dan untuk waktu yang lama dia hanya bisa mengucapkan beberapa kata ini melalui giginya. Tapi apa yang dikatakan Lin Nan benar. Dia sama sekali bukan sesama murid, dia juga tidak bisa disebut sesama murid, jadi seperangkat aturan di aula pemurnian senjata tidak berpengaruh sama sekali padanya. Oke, keluar dari sini dan jangan biarkan aku melihatmu. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Bukankah itu hanya membasmi salah satu murid di bawah? Sungguh masalah besar. Junwu Lou lalu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah kepada Ye Tian. Tapi ada senyuman lucu di wajahnya. Zheng Chou tidak bisa membuat Lin Nan bergabung dengan aula pemurnian senjata, tetapi dengan bantuan Ye Tian. Masalah selanjutnya akan lebih mudah ditangani. Tetapi, Ye Tian jelas ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi ketika dia berpikir bahwa Junwu Lou meremehkan Lin Nan, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata selanjutnya. Jika lelaki tua ini marah, hidupnya akan berakhir sepenuhnya. Keluar dari sini, tapi apa? Lain kali kamu melihat Lin Nan, kamu harus dengan hormat memanggilku paman. Junwu Lou tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Ye Tian dan segera membentaknya. Jika dia masih di sini, saya tidak tahu harus berkata apa. Oh, salah, seharusnya disebut. Di saat yang mendesak, Junwu Lou mengubah nama yang diberikan kepadanya oleh kepala balai pemurnian. Namun, dia lupa bahwa Ye Tian bahkan lebih muda, jadi dia segera mengubah kata-katanya. Saat dia berbicara, dia memutar-mutar jarinya, seolah menghitung masalah senioritas. Kepala balai pemurnian senjata dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk beberapa saat. Tampaknya Junwu Lou berencana menerima murid sebagai tuannya adalah hal yang pasti. Tapi mereka juga sedikit bingung, kenapa Paman Guru begitu menghargai Lin Nan. Paman Guru, biarkan Lin Nan menjadi muridmu. Soalnya, kamu belum pernah memiliki murid. Karena Lin Nan sangat berbakat, menjadi muridmu juga dapat meneruskan warisanmu. Kepala balai pemurnian senjata masih menolak menyerah dan mulai melobi lagi. Pergilah, siapa bilang aku tidak punya murid? Muridku 100 kali lebih kuat darimu, Hong Lei. Begitu Junwu Lou mendengar tentang muridnya, dia segera menjadi bersemangat, dan memandang kepala aula pemurnian senjata dan yang lainnya dengan jijik, lalu berteriak dengan keras. Tertawa. Namun, sesosok tubuh seperti kilat,
bahkan melampaui batasan ruang, dan muncul di depan semua orang dalam sekejap. Tuan, Anda mencari saya. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, Hong Lei segera berteriak dengan sungguh-sungguh kepada Jun Wulou dan membungkuk. Adapun orang-orang yang kebingungan di sekitar mereka, mereka semua merasa lemah dalam sekejap. Meskipun tingkat kultivasi mereka semuanya telah mencapai alam transformasi abadi, mereka benar-benar bingung dengan kata-kata Jun Wulou. Bahkan mereka yang sudah melatih diri untuk tetap tenang meski gunung runtuh di hadapan mereka, kini tampak lebih seperti sembelit, dengan kelima indera yang terjepit. Celepuk, Ye Tian, yang baru saja dimarahi dan hendak pergi, tersandung dan jatuh ke tanah setelah mendengar kata-kata Jun Wulou. Saat ini, hidupnya ditakdirkan untuk jatuh dari atas ke bawah. Dia tidak percaya bahwa Hong Lei akan menjadi murid menara Junwu. Hari ini sudah cukup mengasyikkan. Berita besar satu demi satu membuat jantung orang berdetak lebih cepat. Namun, setiap kata yang diucapkan oleh lelaki tua di Jun Wulou ini sepertinya adalah sebuah kejutan, yang membuat mustahil bagi orang-orang dengan ketahanan mental yang sedikit berkurang tidak ada cara untuk menerimanya. Tidak hanya Ye Tian, tetapi semua orang juga tampak tidak percaya. Bukankah Hong Lei ini sia-sia? Bukankah dia murid tukang? Ahem, hatiku sakit. Aku juga, hatiku terasa sedikit tidak nyaman. Hehe, kita telah melihat pertunjukan yang bagus dan seseorang akan mendapat masalah. Tidak ada salahnya memiliki satu master lagi. Ya, kakek si masih sangat muda, kita harus memiliki bahasa yang sama. Kita tidak hanya punya satu kakek lagi, tapi sepertinya kita juga punya satu kakek lagi. Jangan lupa kalau kakek kita dan Hong Lei berasal dari generasi yang sama. Dalam sekejap, suara diskusi kembali terdengar. Namun, ada yang senang dan ada yang sedih, dan Ye Tian hampir menangis, tetapi bagi murid lain, itu hanyalah satu penatua lagi, bukan masalah besar. Paman Guru, Hong Lei adalah muridmu. Kenapa kami tidak tahu tentang ini? Seorang tetua hampir pingsan karena berita itu untuk waktu yang lama. Dia akhirnya sedikit tenang dan kemudian bertanya pada Jun Wulou. Namun, setelah dia mengucapkan kata-kata tersebut, dia langsung menyesalinya. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa mata Jun Wulou menjadi tajam dan dia memelototinya dengan tajam. Haruskah aku menerima murid dan masih harus melapor kepadamu? Sikap kuat Jun Wulou tidak bisa diterima oleh orang biasa. Meski hanya sekilas, itu langsung membuat sesepuh gemetar ketakutan dan hampir jatuh ke tanah. Oke, masalah ini sudah selesai. Lin Nan adalah paman seniormu karena masalah senioritas. Menurutmu apakah ini baik-baik saja, saudara junior? Jun Wulou yang awalnya tegas baru saja selesai meneriaki semua orang, tapi dia berbalik dan bertanya pada Lin Nan dengan nada dan pandangan yang menyanjung. Engah, semua orang hampir mati karena seteguk darah di tempat. Saya telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat orang yang lebih tidak tahu malu daripada ini. Untuk menyenangkan Lin Nan dan bergabung dengan Weapon Refining Hall, lelaki tua ini menggunakan hampir semua metode. Paman Guru, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Mengapa Anda begitu menghargai Lin Nan? Akhirnya, Kepala Balai Pemurnian Senjata kehilangan kesabaran, dan dia segera mengirim pesan ke Menara Junwu untuk bertanya dengan sungguh-sungguh. Dia juga mengerti bahwa Jun Wulou bukanlah orang yang suka main-main, tapi dia hanya sedikit bingung. Jika tidak ada orang lain di sekitarnya, dia akan bertanya langsung. Tapi sekarang ada banyak orang yang telinganya campur aduk, dan jelas Jun Wulou tidak ingin semua orang mengetahui situasinya, jadi dia memilih untuk menyampaikan pesan tersebut. Xiao Hang, aku tidak bisa menahannya. Lin Nan adalah tubuh 5 elemen yang jarang terlihat dalam 1000 tahun, dan telah berhasil memperoleh 2 jenis. Oh, tidak, sekarang ada satu lagi, warisan 3 atribut. Apakah kamu pikir aku bisa menjadi tuannya? Suara Jun Wulou segera muncul di telinga kepala Aula Pemurnian Senjata. Nadanya tidak masuk akal seperti sebelumnya, dan terlihat sangat serius. Apa, kali ini, gilirannya menjadi tercengang. Dan menatap Lin Nan dengan tatapan membosankan. Dia tidak percaya bahwa semua ini benar, bahwa Lin Nan bisa menjadi tubuh dari 5 elemen. Kemudian jika Anda menyempurnakan senjatanya, Anda mungkin bisa membuat peralatan tingkat surga hanya dengan sedikit mengutak-atik. Pantas saja Paman Si sangat menghargai Lin Nan. Jika Sekte Tiandan mengetahui rahasia Lin Nan, Balai Pemurnian Senjata mereka akan rugi. Memikirkan liontin giok yang diambil Lin Nan, itu jelas memiliki jejak kesadaran spiritual Sang Master. Jika guru tidak menyukai seseorang, apakah dia akan bermurah hati dan membawa tanda penting seperti itu? Akhirnya, dia menemukan jawabannya sepenuhnya, dan ekspresi lega muncul di wajahnya. Tuan, Paman, terimalah salam saya. Setelah mengetahui masalah utama, Kepala Balai Pemurnian Senjata segera mengirimkan pesan kepada saudara-saudara, lalu membungkuk dan memberi hormat, yang dianggap mengakui identitas Lin Nan.
Maafkan aku. Mengapa kamu tidak memanggilku paman guru atau paman tuan? Oke, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Sekarang kamu mengakuinya, cepatlah dan dapatkan sesuatu yang baik untuk menghormati tuan kecilmu. Paman. Ketika Jun Wulou mendengar perkataan orang-orang ini, dia hampir menjadi marah. Tapi kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Engah. Setelah mendengar apa yang dia katakan selanjutnya, semua orang langsung melihat ke arah saya dan saya ke arah Anda. Meskipun mereka semua adalah orang kuat di alam abadi, mereka masih terlihat seperti muntah darah. Selama bertahun-tahun, bagaimana mereka memberikan sesuatu kepada orang lain? Balai pemurnian artefak ini telah membangun pijakan yang kokoh di benua primitif, dan bahkan lebih makmur lagi jika orang lain tidak memberi mereka apapun. Oleh karena itu, orang-orang kuat di alam abadi ini tiba-tiba tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menghormati Lin Nan. Jika yang didapat lebih inferior, jika dibandingkan dengan orang lain pasti akan dilirik Jun Wulou. Tapi kalau aku terima dengan baik, aku tidak bisa menerimanya, itu menyakitkan. Kamu belum mengumpulkan barang bagus apapun selama bertahun-tahun. Ayo, keluarkan. Jun Wulou melihat tatapan seperti sembelit di mata semua orang, dan segera berkata dengan suara aneh dari samping. Dengan baik, dalam sekejap, masing-masing orang kuat ini menunjukkan sedikit rasa malu. Bahkan kepala balai pemurnian senjata juga menunjukkan pandangan seperti itu. Dalam situasi ini, bahkan murid-murid di sekitar aula pemurnian senjata benar-benar tercengang, dan tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan kemarahan mereka. Terutama Ye Tian, dia tidak percaya Lin Nan begitu disukai oleh Menara Junwu, jadi dia mulai merasa kejam dan harus menemukan cara untuk membasmi Lin Nan. Dia dan Lin Nan sangat sepakat, dan tak satu pun dari mereka menyebutkan kebencian di antara mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa kedua orang itu agak halus. Mereka mengetahui kebencian di antara mereka, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Persepsi Lin Nan sangat mudah, dan dia menemukan kebencian dan niat membasmi muncul dari mata Ye Tian. Dan sedikit terkejut. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Meskipun Ye Tian adalah orang terkuat di alam abadi, tampaknya tidak mudah untuk membasminya. Adik laki-laki, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan. Barang-barang lama ini penuh dengan hal-hal menarik. Jun Wulou segera menoleh, tersenyum pada Lin Nan dan berkata, dengan ekspresi yang hampir membuat rambut Lin Nan meledak. Untuk lelaki tua berjanggut putih yang menyebut dirinya kakak muda, tidak ada yang akan mempercayainya jika dia memberitahunya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tiba-tiba, Lin Nan mengganti topik dan bertanya pada Jun Wulou di depannya dengan tenang, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ketika pertama kali datang ke benua primitif, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan Sekte Xuantian karena dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Xian Yun Yehe sudah terbiasa dengan hal itu, dan sejujurnya, dia sangat tidak ingin terikat oleh sekte tersebut. Saat dia tumbuh dewasa, dia pasti akan membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ikatan sekte tersebut, dia harus mempertimbangkan apakah sekte tersebut akan mengalami bahaya yang sama. Begitu kata-katanya keluar, Jun Wulou mulai meniup janggutnya dan menatap, seolah ingin memakan orang. Mengapa? Namun, agar bisa tampil baik di hadapan Lin Nan, meski Jun Wulou menunjukkan penampilan seperti itu, ia akhirnya meredam kegelisahan di hatinya. Dia menatap Lin Nan dan bertanya dengan nada bingung. Dia menerima murid atas nama tuannya, dan bergabung dengan balai pemurnian senjata seperti naik ke surga dalam satu langkah. Kepala dan tetua di balai pemurnian senjata akan memanggilnya paman majikannya. Memiliki senioritas seperti itu saja sudah membuat orang tergila-gila. Adapun manfaat lainnya tentu akan banyak, jadi kenapa tidak setuju? Tidak tertarik. Tanpa diduga, Lin Nan mengerutkan bibirnya dan langsung melontarkan kata Jun Wulou, tanpa merasa menyesal sama sekali. Dalam sekejap, ekspresi semua orang di Menara Junwu, termasuk kepala balai pemurnian senjata, para tetua, dan lainnya semuanya menjadi kental, dan aura di sekitarnya juga memadat sepenuhnya pada saat ini. Aura yang kuat dan menindas membuatnya hampir mustahil untuk bernapas, dan bahkan murid tahap jiwa baru lahir di aula pemurnian senjata pun menunjukkan keraguan. Bagaimana kamu bisa tertarik? Jun Wulou juga menyukai tubuh 5 elemen Lin Nan, jadi dia segera menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya dengan bingung. Aku hanya tidak tahan dengan kekuatanmu. Jika aku menjadi murid balai pemurnian senjata, aku tidak akan disiksa sampai mati olehmu. Lin Nan tidak menyembunyikan apapun, dia dengan tenang menjelaskan kepada Jun Wulou di depannya, dan bahkan memiliki senyum tipis di wajahnya. Ketika Jun Wulou mendengar ini, dia langsung meniup janggutnya dan menatap, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Karena kamu di sini bukan untuk menjadi murid dari artifak Refining Hall, maka tidak perlu membahas tujuan datang kepadaku, ya. Namun, setelah merenung sejenak,
Jun Wulou segera berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan dan mendengus dingin. Saya menghapus. Ancaman, ini jelas merupakan ancaman nyata. Tapi sekarang Lin Nan harus menerima alasan ancaman tersebut, jika tidak, Zhou Yingying tidak akan bisa diselamatkan sama sekali. Dia sekarang berharap bisa segera meningkatkan wilayahnya ke tingkat yang lebih tinggi, daripada hanya berada di tahap awal ramuan emas seperti sekarang. Dengan baik, kata-kata Jun Wulou langsung membuat yang lain terdiam. Mereka tidak menyangka lelaki tua itu akan mengucapkan kata-kata yang mengancam seperti itu. Saya setuju, tapi pertama-tama saya harus mengatakan bahwa Anda tidak dapat membatasi kebebasan saya. Setelah Lin Nan merenung sejenak, dia langsung berkata kepada Jun Wulou dengan nada tak berdaya. Saat ini, dia tidak punya cara yang lebih baik selain mengikuti keinginan Jun Wulou. Benar, kalian orang-orang tua, cepat serahkan barang-barang bagus untuk menghormati tuan paman kecilmu. Jun Wulou jelas memiliki rambut dan janggut putih, tapi dia menyebut orang lain sebagai orang tua, yang benar-benar memberikan dampak visual. Namun, setelah Lin Nan memutuskan untuk bergabung dengan Balai Pemurnian Senjata, Kepala Balai Pemurnian Senjata tidak punya pilihan selain mengeluarkan pil emas pengembalian besar. Saya menghapus, mendesis. Ketika pil emas besar yang kembali baru saja dikeluarkan, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi cemburu dan tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Gerakan ini tidaklah kecil, namun sungguh luar biasa besarnya. Sebagai seorang kultivator yang lahir dan besar di benua primitif, tentunya ia memahami nilai dari Great Returning Golden Pill. Bahkan banyak murid yang hanya mendengar nama Great Return Golden Pill, namun belum pernah melihat pil berkualitas tinggi ini. Paman Guru, ini adalah hadiah dari junior ini untuk menghormatimu, terimalah dengan senyuman. Dalam sekejap, Kepala Aula Pemurnian Senjata tampak seperti kesakitan, tersenyum dan berkata kepada Lin Nan, dan membawa pil emas pengembalian besar. Pada saat ini, hampir semua mata tertuju pada Lin Nan, ingin melihat seperti apa dia setelah melihat Great Return Golden Pill. Bagi para pembudidaya di benua primitif, memiliki pil emas besar yang kembali setara dengan memiliki gunung emas. Meskipun tidak ada yang tahu berapa banyak batu spiritual yang ada, itu pasti merupakan angka astronomis. Bahkan Ye Xing, putra kedua Fu Xikeng, tidak dapat memperoleh ramuan semacam itu, yang menunjukkan betapa berharganya ramuan ini. Oh! Siapa sangka Lin Nan bahkan tidak mengangkat matanya dan menyetujuinya dengan lembut, dengan ekspresi sangat meremehkan. Apa yang terjadi? Kepala Balai Pemurnian Senjata juga mulai sedikit bingung saat ini, menatap Lin Nan yang tampak bingung. Ini adalah pil emas hebat yang kembali, pil berharga yang diimpikan oleh banyak kultivator. Mengapa anak ini tidak mengetahui bedanya? Adik laki-laki, jangan mengabaikan barangnya. Ini adalah ramuan emas yang besar. Hei, Xiao Hang, jika kamu punya lagi, ambilkan satu untukku. Bahkan dengan status setinggi itu di Menara Junwu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kerinduan setelah melihat pil emas besar yang kembali, dan dengan cepat berkata kepada Kepala Aula Pemurnian. Celepuk. Setelah pemimpin Aula Pemurnian mendengar ini, kakinya tiba-tiba melunak dan dia hampir jatuh ke tanah, dan wajahnya tiba-tiba berubah warna menjadi hati nangui. Paman Guru, ini pil emas hebat yang kembali. Saya hanya punya yang ini. Segera setelah itu, dia menjelaskan kepada Jun Wulou dengan wajah sedih, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Lin Nan. Meskipun Lin Nan tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tampaknya paman tuan kecil ini sangat meremehkan pil emas besar yang kembali. Berpura-puralah menjadi luar biasa, saya akan menunggu sampai Anda bisa berpura-pura. Di sisi lain, Ye Tian, yang melihat Lin Nan tidak melakukan gerakan apapun, mau tidak mau mulai bergumam di dalam hatinya, dan cahaya kebencian di matanya menjadi sedikit lebih kuat. Pesan yang dikirimkan Ye Feihu kepadanya tidak menyebutkan bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis, jadi dia masih tidak tahu bahwa Lin Nan adalah seorang alkemis, dan dia juga seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan tingkat bumi sendiri. Ambillah, aku tidak tertarik dengan hal ini. Tiba-tiba, Lin Nan menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan ekspresi kecewa, lalu berkata terus terang kepada Kepala Balai Pemurnian Senjata. Apa? Pada saat ini, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Lin Nan akan mengatakan hal seperti itu. Pil emas besar yang kembali, ini adalah pil emas besar yang kembali. Ini, Kepala Balai Pemurnian Senjata bahkan lebih malu saat ini. Dia memegang pil emas besar yang kembali di tangannya, dan tidak masalah apakah dia mengambilnya atau tidak. Dia mengeluarkan pil emas besar yang kembali setelah mempertimbangkannya dengan cermat, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Nan tidak menyukainya sama sekali, dan bahkan menunjukkan sedikit rasa jijik. Oh, sepertinya adik laki-lakiku tidak menyukai hal ini, jadi dengan enggan aku akan menerimanya. Setelah merenung sejenak, Jun Wulou langsung tertawa galak, namun berkata dengan nada tak berdaya. Tertawa. Namun,
Sebelum kepala balai pemurnian dapat bereaksi, Jun Wulou memimpin dan mengulurkan tangan untuk mengantongi pil emas pengembalian hebat. Tuan Paman, setelah pil emas pengembalian besar ada di tangan Jun Wulou, sangat mustahil untuk mengembalikannya. Pada saat ini, hati kepala balai pemurnian artefak berdarah dan dia hampir menangis. Dia berteriak, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali. Jun Wulou sudah berjalan menuju seorang tetua. Kalau kamu punya barang bagus, bawa ke sini. Aku akan memeriksanya untuk adik junior dulu. Dia masih sangat muda, jadi dia tidak boleh tertipu olehmu. Jun Wulou sekarang jelas terlihat seperti orang menyebalkan, katanya dengan tampilan kuno. Dengan baik, melihat pemandangan ini, para murid aula pemurnian senjata, termasuk Ye Tian, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan mulai mundur dengan tenang, berencana untuk melarikan diri. Jika Menara Junwu meminta mereka mendapatkan sesuatu yang baik untuk menghormati tuannya, mereka akan menangis sampai mati. Kakak senior, apakah kamu tertarik dengan hal ini? Tiba-tiba, Lin Nan berbicara sambil berpikir di samping, dan nadanya jelas-jelas lucu. Jun Wulou tercengang, tidak tahu apa yang ingin diungkapkan Lin Nan. Tapi dia dengan cepat bereaksi dan mengangguk. Pemurnian senjata tidak berbeda dengan pemurnian obat mujarab. Obat mujarab di aula pemurnian senjata biasanya ditukar dengan batu spiritual atau peralatan dari Sekte Tiandan. Namun, kontrol ketat dari Sekte Tiandan telah menyebabkan harga obat mujarab naik tajam. Faktanya, obat mujarab tersebut tidak sebanding dengan harga pasar. Bahkan jika senioritas Menara Junwu ditampilkan di sana, dia hanya dapat menggunakan wajahnya untuk meminta pil pengumpul roh dari Sekte Tiandan. Adapun pil pengembalian hebat atau bahkan pil emas pengembalian hebat, mustahil baginya untuk memintanya. Selain itu, selama operasi pemurnian beberapa tahun lalu, sepotong besi meteorit dari luar ditambahkan secara paksa sehingga menyebabkan tungku meledak. Saya meminum 2 pil Great Return Pill, tetapi tidak ada efeknya. Dengan karakter arogannya, dia tidak akan pernah memintanya dari Weapon Refining Hall, jadi dia terus berkeliling untuk mencoba peruntungannya. Kali ini kebetulan ada ramuan emas pembayaran yang begitu besar, dan tentu saja dia tidak mau melepaskannya. Jadi dia mengandalkan orang tuanya dan bertindak seperti orang menyebalkan, dan menipu pemimpin aula pemurnian senjata ke dalam yang hebat, pelunasan obat mujarab emas. Tentu saja, ini barang bagus yang langka. Orang-orang ini pasti masih punya beberapa. Ayo, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Jun Wulou berpikir bahwa Lin Nan tidak mengetahui nilai dari pil emas besar yang kembali, jadi dia segera berbicara kepadanya dengan sungguh-sungguh, lalu berbalik dan berkata kepada tetua yang memiliki wajah sedih di depannya. Tertawa. Namun, setelah mendengar jawaban Jun Wulou, Lin Nan langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan semua ramuan emas yang tersisa dari cincin luar angkasa. Kakak senior, ini adalah baktiku padamu, terimalah. Perhatian Jun Wulou masih terfokus pada yang lebih tua, dan kata-kata Lin Nan langsung muncul di telinganya. Alisnya tiba-tiba sedikit berkerut, dan kesadarannya dengan cepat melirik Great Return Golden Pill di tangan Lin Nan. Mendesis. Dalam sekejap, semua orang tercengang. Karena mereka menemukan bahwa Lin Nan memiliki 5 ramuan emas di tangannya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Bahkan ada danyun yang terkondensasi di atas pil emas besar yang kembali ini, dan nilainya tidak dapat diukur. Da Huan Jindan. Bahkan Jun Wulou, yang wajahnya awalnya tanpa ekspresi tiba-tiba menjadi bingung, bahkan memandang Lin Nan dengan cara yang berbeda. Otang pembawa sial, anak ini merampok Sekte Tiandan. Bahkan ketika Ye Tian mengetahui bahwa Lin Nan memiliki ramuan emas besar di tangannya, pikirannya bergemuruh seolah-olah dia disambar petir, dan dia mengutuk dengan sangat iri setelah beberapa saat. Ini, pamanku adalah pamanku, dia sangat murah hati dengan tindakannya. Oh, kamu tidak tahu apa-apa. Kakek Xiaoxi adalah seorang ahli. Jika saya memiliki ramuan emas yang hebat, saya tidak perlu mengkhawatirkannya dalam hidup ini. Tidak, aku harus menyenangkan kakekku. Melihat begitu banyak pil emas besar yang kembali sekaligus, para murid di tahap jiwa yang baru lahir mulai kehilangan ketenangan mereka dan mulai berbicara dengan suara rendah. Monster tua jiwa baru lahir ini, yang merupakan makhluk teratas di benua timur, memandang Lin Nan, seorang praktisi yang hanya memiliki inti emas tahap awal, dengan lampu hijau di matanya. Tidak hanya mereka, bahkan beberapa tetua dan kepala aula pemurnian senjata semuanya merasa seolah-olah ada batu besar yang menghalangi hati mereka, membuat mereka sangat tidak nyaman. Tertawa. Setelah kejutan singkat, sosok Jun Wulou melintas sedikit dan muncul di depan Lin Nan dalam sekejap, menyingkirkan kelima pil emas besar yang kembali. Oke, bagus. Adik junior, tingkat pengolahanmu masih dangkal. Tidak aman bagimu untuk membawa ramuan emas yang hebat ini. Kakak senior akan menyimpannya untukmu terlebih dahulu. Tepat setelah dia selesai berteriak kegirangan, Jun Wulou mengatakan sesuatu yang serius kepada Lin Nan lagi.
Saya menghapus. Apakah orang tua ini tahu malu? Berikan pada kakak senior. Lin Nan tersenyum ringan dan tidak menganggapnya serius, seolah-olah pil emas besar yang kembali tidak begitu penting baginya sama sekali. Menara Junwu sangat senang dengan hal itu, dan merasa lebih nyaman. Dia juga percaya bahwa keputusannya benar, jadi dia mengambil peran sebagai murid dan mendapatkan harta karun tersebut. Pernahkah kamu melihat betapa murah hati paman tuan kecilmu? Melihat kalian semua, sungguh mengerikan. Segera setelah itu, dia terus berbicara kepada kepala aula pemurnian senjata dan yang lainnya, dengan ekspresi marah, mengira orang-orang ini telah kehilangan mukanya. Karena kamu memanggilku paman, aku tidak bisa membiarkan kamu memanggilku paman dengan sia-sia. Kamu boleh mengambil ini, itu tidak berguna bagiku. Tertawa, Lin Nan sekarang dalam suasana hati yang sangat menakutkan. Saat dia selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan beberapa pil besar muncul di tangannya. Celepuk. Di bawah tatapan kaget beberapa tetua dan kepala aula pemurnian, Ye Tian tidak bisa lagi menahan rangsangan visual, kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah. Adapun murid Nas Chen Sol lainnya, mereka juga terlihat sangat tercengang, pikiran mereka menjadi kosong. Oh tidak, kamu merampok sekte Tiandan. Bahkan Jun Wulou sangat terkejut saat melihat pil pengembalian besar di tangan Lin Nan, dan kemudian berteriak kepadanya karena terkejut. Pertama, ada pil emas besar yang kembali, dan 5 di antaranya dikeluarkan sekaligus. Sekarang ada 7 atau 8 pil pengembalian hebat. Nilai ini hampir sebesar nilai sebuah kota. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa saya tidak terkejut. Tidak, benda ini tidak ada gunanya bagiku. Tidak sepraktis pil pengumpul roh. Lin Nan bebas dan santai, tampak acuh tak acuh saat dia mengangkat bahu dan berkata, "Terima kasih, paman kecil. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja." Kepala Balai Pemurnian Senjata sepertinya takut Lin Nan akan menyesalinya, jadi dia segera menyimpan pil pengembalian hebat dan membagikannya kepada saudara-saudara lain nanti untuk menghindari rasa malu. Lagi pula, mereka benar-benar tidak punya apapun untuk ditawarkan untuk menghormati Lin Nan. "Belum, kakak, kapan kamu akan membantuku memperbaiki senjatanya? Aku menunggu untuk menyelamatkan orang." Lin Nan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengatakan itu, dia segera menoleh ke Jun Wulou dan bertanya. Baru sekarang Jun Wulou mengetahui niat Lin Nan, dan dia segera sedikit mengernyit. Bahkan jika orang-orang di aula pemurnian senjata yang mengetahui keberadaannya adalah orang-orang di depan mereka, bahkan Ye Tian dan yang lainnya tidak mengetahui keberadaannya. Dan Lin Nan memintanya untuk membantu menyempurnakan senjata berdasarkan namanya, yang menunjukkan bahwa pihak lain mengetahui detailnya. Ini tidak mendesak. Jun Wulou tidak dapat menyempurnakan senjata karena luka lamanya belum sembuh. Ini juga alasan mengapa dia tidak terus menyempurnakan senjata selama bertahun-tahun, jadi dia memberitahu Lin Nan. Bahkan Tuan Mo tidak mengetahui bahwa menara Junwu terluka parah karena tungku yang digunakan untuk memurnikan senjata meledak. Jangan terburu-buru, si Potian telah menjelaskan bahwa dia ingin kamu menyempurnakan pedang. Temanku masih memegangnya. Lin Nan menjadi cemas setelah mendengar ini. Masalah penyelamatan Zhou Yingying tidak bisa ditunda lagi, dan Bu Jingyu serta Hei Xiong tidak bisa selalu mengawasi Silong dengan cermat. Jika ada yang tidak beres, semuanya akan berakhir. Pembicara tidak punya niat, pendengar punya niat. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, hati Ye Tian langsung tersentuh. Si Potian, bukankah ini pemimpin dari Sekte Pedang? Selain itu, dia memiliki hubungan dengan Jian Song. Ayahnya, Ye Feihu, adalah murid Jian Song. Baiklah, ayo kita bubar. Aku akan mengajak adik laki-lakiku jalan-jalan. Banyak waktu dihabiskan di sini, jadi Jun Wulou melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada semua orang. Adapun murid dari Balai Pemurnian Senjata yang meninggal, sepertinya kematiannya sia-sia, dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Selamat kepada paman buyutku. Kepala Balai Pemurnian Senjata sudah senang, membungkuk pada Lin Nan dan Jun Wulou, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tertawa, Jun Wulou, sebaliknya, bahkan tidak memperhatikan. Dia meraih Lin Nan dan dengan cepat bergegas menuju puncak bukit di kejauhan. Lin Nan, ini adalah rumah pemurnian abadi yang ditinggalkan oleh guru. Kamu bisa masuk. Mengikuti menara Junwu ke sebuah lembah, dia menunjuk ke tirai es halus seperti cermin di tebing di depan dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Lin Nan tercengang. Dia tidak mengerti apa maksud Jun Wulou. Tidak ada yang lebih dari tebing di depan kita. Paling-paling, itu adalah tirai es yang terbentuk oleh hawa dingin yang parah. Bantu aku menyempurnakan senjatanya. Lin Nan tidak bergerak, indranya menyebar, tetapi tidak bisa melewati tirai es sama sekali, tapi dia berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Jun Wulou. Jika masalah si Potian terselesaikan, maka tidak akan ada masalah baginya untuk tinggal di sini lebih lama. Tapi sekarang lelaki tua ini tidak mengatakan apa-apa,
dia hanya ingin dia melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti sama sekali, jadi dia segera mengajukan syaratnya. Aku harus pulih dari lukaku dulu. 3 hari. Dengan kualifikasimu, kamu seharusnya bisa keluar dalam 3 hari. Kalau begitu aku akan memberimu pedang. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, ekspresi Jun Wulou sedikit meredup, tapi kemudian dia dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepadanya. Aku akan menghapusnya, apakah kamu terluka? Begitu dia mendengar bahwa Jun Wulou terluka, Lin Nan menjerit seperti rambutnya meledak. Dia tidak bisa melihat ranah menara Junwu, tapi itu pasti milik alam abadi. Dalam sekejap, pemikiran tentang siapa yang bisa melukai makhluk seperti itu muncul di benaknya. Dan dia agak khawatir, jika luka Jun Wulou tidak dapat dipulihkan, maka penyelamatan Zhou Yingying harus ditunda, dan ini bukan kabar baik baginya. Itu hanya luka lama, jangan khawatir. Dengan pil emas hebat yang kembali, luka seperti apa yang tidak bisa dipulihkan. Jun Wulou tersenyum dan segera menjelaskan kepada Lin Nan bahwa sudah jelas bahwa dia sekarang benar-benar yakin bisa pulih dari cederanya. Lin Nan tersenyum tanpa komitmen dan memusatkan perhatiannya pada tirai es di depannya lagi. Masuk saja. Melihat ekspresi bingung Lin Nan, Jun Wulou segera berbicara kepadanya, lalu mengeluarkan ramuan emas besar dan menelannya di depan Lin Nan. Tertawa. Begitu pil emas besar yang kembali memasuki mulutnya, energi yang kuat dan padat keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Dan menara Junwu juga memasuki kondisi penyembuhan kosong seperti itu, tidak peduli apa yang akan terjadi pada Lin Nan. Sial, apakah ini tindakan menerima murid sebagai master? Lin Nan terdiam saat melihat kemunculan menara Junwu. Tapi setidaknya 3 hari bisa diterima olehnya, jadi dia segera berjalan ke depan tirai es. Tertawa. Begitu mereka sampai di depan tirai es, aliran cahaya biru air mulai memancar dengan cepat, seperti riak di air, menyebar lapis demi lapis. Sungguh penghalang formasi yang mendalam. Lin Nan menarik napas dalam-dalam, tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, mengulurkan tangannya sedikit dan mengambil langkah maju. Tertawa. Segera setelah itu, seluruh telapak tangan dan tubuhnya memasuki ruang lain dalam sekejap. 1290